Materi administrasi dan proses pembiayaan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian administrasi pembiayaan dan unsur-unsur pembiayaan, lalu alur dan proses pembiayaan, dan yang terakhir adalah analisis pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, kali ini kita akan membahas mengenai administrasi dan proses pembiayaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian administrasi. Menurut Badruddin, administrasi merupakan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran biaya yang efisiensi dalam proses pendidikan. Sedangkan menurut Masyud, dibagi menjadi dua pengertian, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi merupakan tata pembukuan yang berfungsi untuk segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai sesuatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, administrasi merupakan kebijakan dalam pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana, baik individual maupun lembaga. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari administrasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai administrasi pembiayaan dan unsur pembiayaan. Menurut Ibnu Soim, administrasi pembiayaan adalah pengelolaan mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen, dan pembuatan laporan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan. Kemudian, menurut Faizal Rifai dan Andrea Permata yang dikutip Ibnu Soim, terdapat unsur penting dalam pelaksanaan menata proses kegiatan pembiayaan. Nah, dalam hal tersebut tentu terdapat pertimbangan, di antaranya yang pertama tersedianya sumber daya manusia, yang kedua sistem dan prosedur pembiayaan, dan yang terakhir adalah fungsi administrasi pembiayaan. Mengenai tersedianya sumber daya manusia, tentu manusia yang mempunyai konsep manajemen khususnya di bidang pembiayaan, maka mereka diharapkan dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengolah informasi dengan lengkap, akurat, dan up-to-date. Lalu, sistem dan prosedur pembiayaan, administrasi yang lengkap dan sistematis tentu akan memudahkan manajemen dalam membuat action program. Dan yang terakhir adalah fungsi administrasi pembiayaan, di antaranya pertama sebagai sumber informasi, lalu sebagai alat komunikasi dengan nasabah, kemudian sebagai instrumen pengawasan pembiayaan, dan alat untuk penentuan kualitas pembiayaan. Kemudian terdapat ruang lingkup administrasi pembiayaan. Nah, kegiatan pembiayaan yang termasuk ke dalam ruang lingkup administrasi pembiayaan adalah yang pertama, proses kegiatan pembiayaan. Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi manajemen dengan suatu program yang terencana yang dilandasi oleh suatu hasil investigasi dan penelitian, tentunya mengenai pembiayaan dan pengelolaan. Yang kedua adalah analisis pembiayaan. Tentu tujuan analisis pembiayaan adalah menentukan atau mengantisipasi adanya kemauan dan kemampuan debitur mengembalikan pembiayaan sesuai syarat yang telah disepakati. Yang ketiga ada finansial dokumen. Hal ini berkaitan dengan fasilitas pembiayaan harus dibuat rekamannya. Yang keempat ada financial disbursement. Nah, 3 syarat mutlak agar fasilitas pembiayaan itu secara real mampu meningkatkan taraf hidup nasabah adalah yang pertama aman, yang kedua terarah, dan yang ketiga produktif. Dan yang terakhir adalah pengelolaan pembiayaan. Kemudian, dalam hal ini juga terdapat akuntansi laporan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama akuntansi pembiayaan, yang kedua laporan pembiayaan, dan yang terakhir adalah berkas atau dokumen pembiayaan. Di bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai alur dan proses pembiayaan. Sudah kita siapkan skemanya, teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama ada proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas, kemudian ada pre-screening, yang ketiga ada verifikasi data, lalu analisis pembiayaan,
Kemudian proses rekomendasi dan usulan, dilanjutkan dengan proses persetujuan, dan yang terakhir adalah pengawasan dan maintenance pembiayaan. Nah, maksud dari proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas adalah menyiapkan dokumen-dokumen penting yang disyaratkan oleh bank, seperti yang sudah tercantum dalam PowerPoint. Bisa dilihat. Tahap yang kedua adalah pre-screening. Langkah ini bisa didapat dari info Bank Indonesia Checking, lama usaha, dan karakter nasabah. Yang ketiga adalah verifikasi data. Berkas permohonan pembiayaan tersebut selanjutnya melakukan verifikasi. Tujuan verifikasi untuk menjamin atau meyakini kebenaran atau keakuratan data informasi yang dikumpulkan guna bahan analisa pembiayaan. Setelah melakukan verifikasi data, selanjutnya adalah analisa pembiayaan. Nah, tujuan analisa pembiayaan ini adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, kemudian untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan yang terakhir adalah untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Kemudian, terdapat proses rekomendasi dan usulan. Jika permohonan nasabah layak untuk diberi pembiayaan, maka account officer akan mengajukan usulan kepada komite pembiayaan. Lalu, proses pencairan, dan yang terakhir adalah pengawasan dan maintenance pembiayaan. Nah, monitoring penggunaan dana merupakan langkah di mana penggunaannya benar sesuai peruntukan pada saat pengajuan. Dan pembahasan terakhir dalam materi ini adalah analisa pembiayaan. Analisis perbankan syariah merupakan suatu proses analisa yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Dalam analisis pembiayaan ini terdapat prinsip 5C yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah karakter, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Yang kedua ada capacity, merupakan analisis terhadap kapasitas yang ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga ada kapital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan dan dilakukan analisis yang lebih mendalam. Yang keempat ada kolateral, merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Dan yang kelima adalah condition of economy, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian nasabah kita. Selain itu juga dikenal analisis 6A. Yang pertama adalah analisis aspek hukum. Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Yang kedua ada analisis aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah kita. Yang ketiga ada analisis aspek teknis, merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Yang keempat ada analisis aspek manajemen, merupakan aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekom atas permohonan pembiayaan. Yang kelima, analisis aspek keuangan. Nah, aspek ini juga tidak kalah penting karena aspek ini diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir ada analisis aspek sosial ekonomi, merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Nah, jadi analisis 6A ini dan juga prinsip 5C tadi tidak jauh berbeda. Beberapa ada yang sama. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.